Baik Mas Bambang dan Mas Dawan, kita akan sambung kepada episode yang kedua tentang omah tulis. Kalau kita berbicara tentang para penyair, khususnya untuk penyair Jawa Mas ya, generasi setelah Mas Bambang dengan Mas Dawan ini tadi sampai sudah ceritakan ya, kenapa sampai anak-anak muda sekarang ya itu kok tidak mencintai sastra Mas ya. Apalagi kalau pakai bahasa Jawa segala macam itu. Menurut panjenengan kenapa Mas sampai gitu? Karena sastra itu kan kurang menyentuh dalam kehidupan milenial ya. Artinya belajar sastra untuk apa? Mengerti sastra untuk apa? Itu menurut pengamatan saya. Maka ketika kita menyentuh anak-anak muda, kita harus memberi pengertian dulu sastra Jawa. Apa sih sastra Jawa? Kita akan mulai dari tembang-tembang Moncopat, itu kan nilainya tinggi sekali itu sastranya. Maka mereka akan tahu. Meskipun belum tahu, mereka akan bertanya. Biar mereka bertanya. Nah, maka sedikit-sedikit akhirnya dia penasaran. Kita akan berangkat dari sana. Tetapi setelah itu kita akan tunjukkan karya-karya yang baru, artinya seperti karya-karya saya, karya-karya generasi angkatan sebelum saya. Itu kita perkenalkan juga. Jadi biarlah mereka membandingkan karya yang dari Mocopat, dari karya-karya penyair Jawa yang dulu. Mas Dawan kan tambahkan Kalau generasi iya. penyair Jawa terutama. Karena Karena itu bagi saya itu artinya masalah klasik ya. Sudah saya tuh di sastra Afganis itu memang seperti itu adanya. Artinya begini, kehidupan sastra itu mungkin nggak semenarik kehidupan umum ya. Artinya saya itu kuliahnya di sastra Jawa Panas. Itu yang jadi penulis itu paling cuma berapa orang. Yang saya juga heran, orang masuk sastra itu dia itu belum tentu dia itu suka sastra. Gitu kan? Iya, memang seperti itu keadaannya, sastra seperti itu. Jadi artinya memang dunia sastra itu seperti dunia apa ya? Artinya nggak setiap orang itu mau menyelami itu. Jadi kalau kalau nggak ada bakat untuk enggak usah masuk di ini. Iya, kan dia enggak mungkin mau Tertarik, ya. Enggak mungkin tertarik, tapi kalau saya kan entah sebagai apa ya, artinya sejak kecil saya juga suka baca, suka ini aja. Berarti kalau menarik kesimpulan dari Mas Dawan dengan Mas Bambang, berarti panjenengan Mas Bambang Hermanto dengan Mas S. Darmanto otodidak. Iya, saya itu merasa begitu. Sejak kecil sampean sudah Saya itu sudah SD itu sudah suka nulis di koran, artinya di buku-buku itu, di buku saya itu juga cerita pendek-pendek itu. Sejak itu memang saya SMP juga, SMA saya masuknya ke sastra. Artinya memang saya tidak ada yang ngajari cara nulis bagaimana. Ya pokoknya saya suka baca sastra, suka nulis sastra, dan saya masuk sastra di mana situ. Jadi mau seperti itu kan di sana kebetulan ada apa itu majalah mahasiswa sastra Kabupaten Bandung. Saya juga tim di situ, dan kemudian saya juga kursus wartawan di Sukses itu supaya bisa nulis berita itu. Seperti itu ceritanya. Jadi artinya memang saya tidak ada yang nyuruh ini, tapi entahlah saya secara sejak kecil suka baca ini. Metode pendidikan tuh omah tulis ini Mas Bambang. Seandainya ada anak-anak ya adik-adik kita yang masuk itu metode didikannya bagaimana Mas itu? Apakah mereka harus dipaksa untuk menulis atau membuat karya-karya puisi Jawa itu? Oh tidak. Jadi rata-rata ini yang saya alami teman-teman, kadang-kadang anaknya teman-teman ya kadang sini kadang ingin diajari bagaimana caranya menulis. Paling tidak yang paling banyak adalah membaca puisi Jawa, keguritan. Ya termasuk puisi juga. Bagaimana cara menulis cerpen, cerita pendek, cerita cerkak. Jadi dia belajar, tanya. Maka kami akan memberikan semacam pengertian ya, kalau menulis seperti ini bla 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 bla. Jadi kita santai, jadi tidak ada edukasi khusus, tidak ada. Kita kan artinya memang menulis itu nggak bisa, artinya nggak bisa kita paksakan. Kalau kita kan harus ada hobi. Iya, harus ada hobi itu. Jadinya kita gini kan, di rumah tulis itu kan kita kadang-kadang menerbitkan puisi, ya sudah ada bisanya apa bagaimana enggak kita terima apa adanya gitu. Ya, itu sama dengan yang kita saya alami menghargai di drama film Kupang itu. Ya, Kelihatan itu. maksudnya. Itu paling
misalnya pertama masuk sampai 50 orang. Nanti yang bertahan itu paling tidak lebih dari 10. Iya. Itu pun kadang-kadang sudah nikah, sudah hilang. Mas ini kembali ke Omah Tulis, Mas. Iya. Untuk ke depan ini hanya ngobrol-ngobrol saja. Apakah tidak dikembangkan macam sandiwara pentas yang berbahasa Jawa, Mas? Saya pikir ini hanya kita ngobrol saja untuk masukan lah. Masukan ya pernah kami gagas memang kemarin dengan teman-teman bagaimana ini musimnya kan musim YouTube atau medsos itu ya. Pernah menggagas ya karena pembacaan cerkak. Asik. Itu kan bagus. Nah, kemarin sudah dimulai oleh teman saya dari Solo dua-dua membaca cerkak Jawa itu. Ya asik juga ada musiknya gitu. Kita ke Kalista itu pernah nih. Oh iya, Baca, pernah baca radio. Maksudnya untuk streaming. pentas misalnya sandiwara bahasa Jawa. Tapi yang main itu minimal ya sekitar 10 orang gitu. Mungkin pernah terpikir untuk ke sana, Mas? Pernah terlintas kan. Kita harus gabungan kadang-kadang ya dengan yang sanggar apa gitu. Oh iya. Kan sampean kan Ya. penulis ini juga, Iya. saya yakin sandiwara yang pernah sampean tulis kan Iya, menjadi saya pengalaman kebetulan tuh. kalau di Sukoharjo ya, saya sering pesenin naskah ya untuk buat naskah apa. Misalnya lomba. Iya, Mas. Sering saya Oh, naskah Nyutradarani. Ya Nyutradarani saya lagi-lagi saya bukan dari basic akademis ya, saya otodidak. Saya quickie gitu ya. Sampean pernah menempuh pendidikan formal mungkin kuliah? Tidak. Tidak, Mas. Ya, SMA. cuma SMA, cuma pernah kuliah tapi tidak ada kaitannya dengan Iya, dunia memang sastra. seniman itu kan nggak perlu pakai Oh, iya. itu. Saya menyadari, saya otodidak gitu. Iya. Jadi tadi kita sudah ngobrol masalah karya-karya Omah Tulis yang sudah begitu baik. Kembali kepada ini tadi untuk ke depan ya, mungkin mudah-mudahan nanti Omah Tulis tetap bisa bertahan lama ya. Kita harapkan itu karena generasi sekarang ini kan memang apalagi ada medsos dan sebagainya sehingga mengalami kendala. Ya, sekarang kan zamannya kan zaman ini, jadi ada apa live streaming, kemudian ada YouTube. Kita pentas kemarin Solo Monolog, Iya. Solo Hatedu itu Mas Surah punya itu. Ya, kemarin ketika pandemi itu berarti sudah ambruk, Mas ya. Omah Tulis. Ambruk total. Ya, total dampak secara tidak ada kegiatan kecuali hanya siaran ya. Siaran sama sih. Siaran di radio. Iya, radio. Tapi terkait tentang urusan budaya. Omah Tulis sendiri memang ya tiarap. Karena Itulah semuanya pokoknya. ini kan tiarap gitu ya. Iya. Ini kita akan bergeliat lagi dari membuat naskah untuk teman-teman dari Omah Tulis. Mas, menurut sampean Mas Bambang, minta maaf ini saya tanya sampai ke detail ya, supaya kita ngobrol pas aja Mas Jawa. Apakah seorang seniman khususnya kayak panjenengan ini bisa menghidupi keluarga, Mas? Kalau dari itu kayaknya nggak bisa. Mas Dawan kan sudah ada basic, apa Iya, namanya? saya jujur. mentornya Kalau dari ASN, dari nulis kayaknya sampai detik ini memang nggak bisa. Saya harus kerja apapun Oh, ya, maksudnya harus ada kerja lain. harus kerja lain. Kalian kerja lain apa? Selama ini saya kerja apa saja, Pak. Oh, yang tadi ngapain itu? Iya, saya coba bikin tanaman pupuk, Oh. meskipun kecil-kecilan ya. Karena ya jual gas itu biasa saya alami. Keluarganya ini apa? Bojone Istri saya seniman, Mas? bukan, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya Mas Dawan. Iya, anak 2 ini. Anak dua. Nurun-nurun, Mas. Tidak ada yang menurun. yang cewek ngajar di Uniba, yang Oh, cowok sudah kerja. berkeluarga sendiri. Iya. Yang satu belum. Hmm. Yang satu hobinya olahraga. Bola. Jadi nggak ada yang nurun. Ini Mas Dawan anaknya nggak saya nurun, Mas. Nggak ada cucunya juga. siapa ini Gibran? Iya, ini memang apa? Saya juga nurun kan kebetulan saya satu kandungan Mas Dawan. Tapi kami tidak putus asa karena ada turun yang lain kan ada. Mas. Ya, kita orang-orang yang peduli dengan sastra. Iya. Mungkin sudah kodratnya. Iya. Karena Ya. sastra memang kurang diminati kan. Betul. Apalagi sastra Jawa yang sekarang ya digeluti dengan tekun oleh Omah Tulis ini, Mas. Jadi memang agak susah juga untuk kita berkembang. Iya. Tapi memang itu perlu perjuangan saya pikir. Selain Omah Tulis Sukoharjo, di Sukoharjo saja, Mas, itu apakah ada sanggar model begini? Kayaknya nggak ada yang. Ya ada, cuma pernah ada itu apa sangat di Makam Haji atau apa, tapi juga cuma sekilas saja.
Ada dulu Enggak. pernah Ada. kemarin membaca gitu ya, Ya. tapi ya hanya sekilas saja. Oh bukan sanggar-sanggar seperti gini ya? Bukan. Jadi Ya, tidak kan? ada yang suka. Iya, kan. Pokoknya kami berdaya menulis untuk kebersamaan. Jadi menulis apapun menulis gitu ya. Jadi mah tulis seperti itu. Iya. Meskipun yang itu ya 1, 2, 3, yang lain enggak. Tapi kita harus eksis nulis. Ya kita pemirsa sekalian, kita ngobrol-ngobrol lepas saja ini tentang rumah tulis Sukoharjo ya. Tadi memang sudah digerakkan panjang lebar oleh Mas Bambang Hermanto sama Mas SB Darmawan. Ya, beliau adalah pelopor rumah tulis yang istilahnya bidangnya lah begitu. Nah tentu kita harapkan bahwa generasi muda khususnya Sukoharjo juga ya. Gak mati nggak ada mas. Ya. Bekonang juga nggak ada itu. Bagian dari Sukoharjo. Iya. Tapi siapa tahu nanti akan muncul gitu. Iya, mudah-mudahan Mas Awan juga mengikuti jejaknya Mas Bambang kuat ini di Tegal Mati gitu supaya lebih ini. Jadi memang pemirsa sekalian, memang sebuah sanggar seni saya juga mengelola ya sudah sekitar 12 tahun dan bersama film Kupang itu. Saya juga putus asa mas, ini hanya ngomong-ngomong saja. Sehingga saya ketika anggotanya sudah makin kurang dan tinggal beberapa orang, mungkin tidak lebih dari 10 orang, saya banting setir ke wayang wahyu saya. Jadi dalam wayang wahyu di gereja-gereja waktu kan, maksudnya jiwa seni itu kan apa namanya terus menggebu-gebu mas. Kembali kepada penulisan tadi mas, sampean kan punya pengalaman cukup banyak dalam penulisan. Saya terus terang untuk nulis susah, tapi kalau aktor, kemudian penyutradaraan itu saya memang bidangnya di situ. Sebenarnya kiat untuk menjadi seorang penulis, khususnya penulis naskah sandiwara, pernah menulis naskah film? Pernah, tapi nggak laku ya. Ya pernah. Padahal itu honornya besar loh. Ya, besar ya. Tapi kalau kita merunut ya, naskah film itu ternyata di sana tuh permainan nepotisme. Kami pernah mencoba. Ini masih saudara-saudara semua, ini masih Oh, ada iya. harus ada channel hubungan. teman maupun kalau Iya, enggak kalau nggak ada Itu channel. tetap ada nepotisme untuk bisa Iya, lolos. Iya. pengalaman Walaupun naskah itu sebagus apapun. sebagus apapun. Kami pernah mencoba sama dengan teman amah tulis yang satu kali. Suatu kali di bel, dia panggil saya, Pak Ade ya. Pak Ade, ini kan naskah apa Ade ya? Yang mana? Ini ada adegan keroncong. Loh, iya, coba lihat adegan keroncong ya, Bu. Tapi tidak semua. Kami pernah menyerahkan ke sebuah TV waktu. Sejak itu kami sudah malas. Itu kan hak cipta, sama Iya. kan bisa Iya, komplain makanya atau- kami nggak punya Jadi senjata. mereka itu cuma ini motong-motong saja. Mereka juga Kira-kira punya hak untuk iya, ya, saya itu. yang ngambil. Jadi Maka dia sejak itu kalau nampung naskah mah jadikan anu ya. Jadi arsip. Iya, Potong jadi diambil yang baik-baik, Iya. mungkin seperti itu. Kita sadar loh ini ya adegan naskah dewi ini. Jadi sampai begitu akhirnya sampai juga Males males. sudah putus asa, sekitar permainan aja. Oh, iya. Padahal untuk penulisan naskah ini saya juga kadang-kadang menulis naskah saya sendiri juga ada beberapa karya itu. Maksudnya tidak terlalu susah sebenarnya, Iya. tidak terlalu susah. Yang penting Tapi ceritanya. yang mahal kan ide ceritanya. ide cerita. Iya. Alur cerita. Kalau nulis kan hanya Kalau untuk naskah teater mas pernah? pernah. Ya seperti teman-teman kan ketoprak teater, tapi ya kelasnya hanya kelas kabupaten, kecamatan, kelurahan aja. Belum sampai nasional. Kalau yang nasional beberapa kali mendapat juara ya sandiwara radio pernah. Yang kedua Jawa Tengah. Oh sampean pernah mendapatkan apa ya semacam piagam atau penghargaan penulisan naskah sandiwara radio mungkin? Oh, radio pernah kemarin belum lama 2 tahun yang lalu di Jogja. Perusahaan. Kalau film pernah saya. Tetapi cerita film ya, bukan skenario film. Cerita Tahun 97. maksudnya ide ceritanya. Iya, jadi bentuknya novel tapi cerita film. Oh. Itu dari waktu Ya. apa itu? Saya boleh meliput mas ya? Oh, boleh. Ya. itu ya, Ini pemirsa sekalian, ini adalah ya masih depen itu. piagam apa namanya piagam penghargaan yang diterima oleh Mas Bambang ya. Ini ya. Ini Departemen Penerangan ya. Ya, Dulu masih ada penerangan. Masih penerangan itu. Tahun dulu ada 8. apa namanya itu apa lomba apa itu? Penulisan novel cerita. Iya betul. Ini banyak mas ya. Hmm? Ini banyak juga ya. Ini karya-karyanya bukunya Mas Bambang.
Mas Dawan tolong ambil itu. Iya. Jangan dekatkan Mas. Oh ini yang ini Itu apa namanya? piagam pendaftaran omah tulis secara Terus itu juga ya. Oh ini kegiatan piagam-piagam saya dari Marcokundo, Pambiworo itu, RRI, USAID, macam-macam. Iya. Oke. Mas Bambang Hermanto ternyata banyak ini juga ada penghargaan apa panitia. Oh, Pengawas. Tapi saya juga aktivis di Flash dulu. Sebelum Oh, omah iya, tulis iya. itu ada Flash. iya. Nah, ini buku-bukunya. Wah, memang kalau penulisnya bukunya harus banyak ya Mas. Kalau ini Mas Dawan ya banyak itu. Ini buku-bukunya Mas Bambang Hermanto. Ini di teras beliau. Ya. Ya, pemirsa sekalian, jadi kita akan lanjut untuk wawancara saya dengan Mas Bambang Hermanto dan Mas SB Darmawan. Baik Mas, kita lanjutkan lagi sedikit lagi ya Mas. Iya. Untuk ke depan sudah tadi. Tadi kembali kepada penulisan naskah tadi ya. Kalau apakah tidak ada rencana ya untuk membuat sebuah grup teater tapi namanya teater omah tulis gitu Mas? Belum terpikiran. Belum. Jadi Kami memang apa secara konsepnya mama spesifik. apakah di sastra aja? Iya, selama ini kita harus fokus di sastra ya. Apa kok sampai alergi teater Mas? Oh tidak. Tidak. Justru kemarin saya dibuat naskah teater tak bikin. Saya tuh malah kemarin ikut didapuk menjadi wayang loh saya. Oh iya, dari rumah tulis saya mengakui saya dari rumah tulis bikin lomba itu saja. Jadikan pra Petro. Terus jadi iya pernah. Karena apa? Yang bikin naskah kan saya. Semarang aku nih. Bikin naskah, diminta bikin naskah ya. Pemainnya dilarang nggak ada. Saya aja dipaksa karena waktu mendesak ya aku belum pernah seumur belum jadi Petro ya sih. Mau aja. Cuma tanya teman-teman, gayanya seperti apa sih Petro? Oh gini-gini. Oh iya. Dialognya improvisasi. Iya, improvisasi. Itu main di mana Mas? Di kabupaten. Oh, Dari ada grup wayang malam Mas? Oh tidak ada. Oh, enggak ada. Tapi di sana ada pelaku-pelaku wayang orang menari. Sampean juga menjadi aktor Mas? Tidak. Tapi pernah ikut syuting ya dulu zaman Pangsar Sudirman pernah saya. Zaman Betul Silver. ada film Panglima Besar Panglima Jenderal Sudirman. Saya menjadi Ajudan. pengawal residen Surakarta dengan teman saya Solo penyiar itu dulu gondrong, Iya, iya. potong jadi Ya, zaman yang cocok kan zaman dulu. Oh, jadi Kurus-kurus gitu ya. ternyata Mas Bambang Hermanto itu punya menjadi seorang aktor film katanya. Itu judulnya Panglima Besar Sudirman lah. Iya. Itu ada Iya, filmnya Mbak. sudah tahun apa itu ya? 80-an nggak salah. 80-an berapa itu ya. Kok sampai iso diciduk menjadi aktor ini? Karena teman-teman Solo kan banyak terlibat. Ya, kebetulan asistennya sekarang Solo kenal saya, bijak main. Mungkin karena apa wajahnya tipenya itu cocok. Iya cocok. Jadi sama cocok kalau jadi Jenderal Sudirman kan. Itu Deddy Sutomo masalah. Kalau Deddy Sudirman Sutomo kebetulan yang jadi pemeran utama? cucunya. Cucunya Pak Dirman Priam Sutomo. Dodo apa siapa Iya. lupa saya. Ya, dulu pernah cucunya Kupang iya. itu, pernah Di Ambarawa sana ambil di syuting di Ambarawa. Berarti menjadi aktor juga ya. Tapi sampean kok enggak tertarik dalam menjadi aktor teater atau film diterusin loh Mas? Saya itu dulu kenapa ya saya enggak lebih enak, lebih nyaman hidup di desa daripada di Jakarta. Kalau aktor kan harus di Jakarta. Nek Mas Dawan basic aktornya ada Mas? Enggak. Saya penulis enggak tahu. Iya memang menjadi ya, kalau saya memang ya acting, karena ya, pakai memang acting. menyukai dunia acting dan sampai sekarang puji Tuhan lah saya masih kemarin masih terlibat di studio gendut itu menjadi tokoh Pak Le itu mungkin nanti ada 3 adegan lagi Mas Bayu Gendut punya itu. Memang saya dalam rangka studi banding Mas di sini. Untuk saya ke Kupang saya akan buat film ini seri tapi ya basicnya basic di NTT sana nanti. Jadi memang pemirsa sekalian pembicaraan yang cukup panjang ini tentu menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi para generasi seniman yaitu khususnya untuk para penyair karena
basic di Omah Tulis Sukoharjo ini ternyata memang hanya difokuskan pada sastra ya Mas ya, sastra. Jadi selain tadi sastra-sastra ini yang sudah sampean ceritakan panjang lebar tadi, sampai sekarang sampean masih aktif menulis Mas? Saya masih aktif menulis dan buat novel-novel novel. Saya cenderung novel Jawa tapi juga Indonesia. Yang terakhir novel Perjalanan Sunyi Sang Parasu, novel bahasa Indonesia. Yang terakhir Parasu Rama Bargawa Rama itu ya? Bargawa. Rama Bargawa. Oh, Tokoh pewayangan yang Ikhtiar sampean itu menulis tentang itu berapa novel Mas ya? Satu novel yang terakhir. Maksudnya itu cerita-cerita tentang api berarti novel semua ya? Novel semua. Terus Ya. bahasa Jawa? Bahasa Indonesia yang terakhir. Oh. Jadi saya tapi lebih banyak bahasa Jawa dibanding Indonesia. Perbandingannya ya 1-2 ya. Katakanlah kalau yang Jawa itu sekitar saya sudah memproduksi 17-an judul lah. Kalau yang Indonesia kira-kira ya baru 10 atau baru 8. mulai ini ya. Nah, Ya memang memang saya seneng Jawa. Iya, Kalau iya. bahasa Indonesia kan banyak orang bisa. Ya, ya. Dan itu banyak yang disukai. Kalau Jawa kan langka. Ya paling ya orang-orang Orang tertentu. Tapi saya lebih bahagia saya nulis novel Jawa. sampean pengalaman batin ya Mas ketika menjadi seorang penulis. Apa yang sampean rasakan? Kepuasan apa tadi? Kepuasan saya bisa mengekspos orang Jawa yang Jawa. Nah, kehidupan orang Jawa itu ya seperti itu ya. Saya ekspos di situ tentang bagaimana orang Jawa yang nerimo, orang Jawa yang kadang-kadang peladuk, itu kan harus diekspos kelebihan dan kekurangan. Berarti dalam cerita-cerita novel panjenengan khususnya basic latar belakang Jawa itu sama mengekspos masalah-masalah. Iya, kehidupan ya, orang Jawa sekarang. Kalau kita kembali ke masa lalu, kita masa kerajaan ya kita akan image kita akan kembali ke sana. Jadi ini marketing. Saya tanya minta maaf. Marketingnya piye Nah, caranya? ini jujur saya bikin sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri. Kayak Mas Ria kemarin ya, seperti itu. Ya, mengandalkan penerbit sekarang nggak mau penerbit itu ya mana hanya nyetak saja. Paling Jadi- bikin ISBN ya, Iya. maunya. Jadi Jadi, kita itu lebih mudah mau bukan Draftnya berapa itu bisa. sudah sama buat softwarenya. Iya. Terus kemudian diserahkan ke penulis, Penulis, terus dicetak. Dicetak. Ya saya pasarkan Biayanya sampai dewe. saya sendiri. Iya. Terus dipasarkan dewe. Pasar. Kemarin malah cerita gitu. Aku itu Iya, saya sama. Sekarang sama. banyak penulis seperti itu Sekarang tidak bisa kita mengandalkan Ya. penerbit. Iya, semua penulis. Karena setahu saya kalau dipajang di toko juga nggak laku. Jadi yang beli teman-teman. secara apa ya, gerilya ide. Jadi misalnya sampean aku ketemu kene sampean Iya. aku nggawa piro di Jepang ngono. Oh, iya. Kira-kira begitu. Iya, siap. Iya, jadi memang ternyata Mas Bambang Hermanto ini juga seorang penulis novel buku terutama Iya. bahasa Jawa Mas ya. Jadi tadi marketingnya memang ternyata juga Oh iya, ada satu lagi. Ada teman yang maaf guru SMP, Pak Riri Pak siapa? Kita kenalan di Facebook bahwa beliau itu menjual buku khusus Jawa. Makanya kemarin saya juga kirim beberapa novel yang Jawa ke sana. Wah, Dia jualkan. Itu rezeki Mas. Iya, alhamdulillah jadi ada. Oh ternyata ada teman yang Ya, membantu. ada. Hah? Itu ada. Iya. Jadi ada khusus yang menjual karya-karya sastra Jawa. Dan itu membantu sekali artinya juga untuk konsumsi di Facebook itu kan luas. Ada yang dari Sumatera, dari mana-mana pesan gitu. Ya. Ke Mbak Riri atau siapa saja. Itu ceritanya. Kalau penulis-penulis yang begitu tuh mungkin langka Mas ya. Silakan. Langka. Kayak api di Bukit Menoreh. Oh iya langka sekarang carinya. Itu kan booming sekali sampai sekarang saya juga masih teman-teman biasanya nge-share itu api di gunung sampai berseri-seri. Asam Maraman Kupinggu itu juga penggemarnya di Facebook banyak. Itu sekarang yang buku cetakan asli itu di alun-alun itu udah mahal sekali. Jadi masuk kolektor itu. Harganya sudah mahal yang cetak-cetakan asli yang seperti Kopinggo, apa di Bukit Iya. Menoreh itu banyak Ya sekali. seperti ini lah. Ini Iya. saya dapatkan di mana ya? Ini punyanya Ani Asmoro. Ani Asmara. Ani Asmoro itu sastrawan Jawa. Dari Ani Banyuwangi. Asmara ya. Ini itu buku lama itu sering dibuat Duraka. literasi anak-anak kampus itu. Apa itu? Duraka. Duroko. Duroko. Jadi ini memang karya-karya Mas Bambang Hermanto kalau memang
teman-teman terutama yang penggemar sastra Jawa, silakan nanti bisa kasih ini kok Mas, maksudnya untuk apa namanya ya pemasaran Ya. lah. Mudah-mudahan Belajar dengan bersama kajian dan saya memasarkan. bisa ini subscribe saya juga tambah teman. Iya, iya, Saya iya. juga ini. Oke. Jadi memang termasuk Mas Daun kemarin juga begitu. Artinya karya-karya juga tetap kemarin Mas Daun juga diajak ke PMK tapi karena sibuk. Mas Lea itu. Mas lah, iya. Ya, beliau kan keliling Indonesia. Oh, keliling dia kelasnya sudah melanglang. Oh, sekelas sampean guys. Oh, saya Tapi ya memang ya, Aktif. Ya, aktivis betul. Ke Kupang itu sudah 5 kali Mas. Ya, udah Satu keluar Jawa sih. belum pernah. Nanti keluar Jawa sama saya. Acaranya Kupang. Insya Allah kapan-kapan. Untuk menjadi apa istilahnya pembicara lah, Oh, iya. pembicara tentang ini. Iya. Karena Sanggar Sastra di Ibu Mesra. Ya, siapa Kulon tahu Progo. nanti ada channel ke sana. Ya, bisa. Ibu Mesra itu punya seperti model-model begini. Anak-anak pelajar banyak. Nah, untuk berbicara masalah itu, anak-anak pelajar ya macam anak SMA ya, SMA, terus kemudian mahasiswa itu apakah pernah mengunjungi apa Omah Tulis ini? Oh, pernah. Mereka ya tadi belajar ingin tahu bagaimana membaca puisi, menulis cerpen. Bahkan kami di pelatihan ya. pelatihan pernah diundang di beberapa sekolah. Itu atas instruksi gurunya pasti. Iya, Program jelas. itu, program program ya. sekolah. Rata-rata ya gurunya dari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Untuk tugas ya. Kejuruan kemarin ada 3 kali. Bahkan dari Dinas Pendidikan kami pernah diundang untuk memberi penyuluhan bagaimana menulis puisi. Keguritan ya bahasa Jawa. Pada ibu guru, bapak guru bahasa Jawa, MGMP ya. Pernah. Sekarang kan ada program seniman masuk kampus. Menurut sampean piye, Mas? Seniman masuk kampus Iya. cocok sekali sebenarnya. Tapi Seniman masuk kampus, tapi saya juga enggak tahu prosedurnya bagaimana. Nah, itu itu. katanya tergantung dari kepala dinas kebudayaan dan itu Nah, PDK-nya. seandainya itu berjalan asik sekali. Ya, saya pikir lebih apa ya, lebih ya walaupun Lebih- bukan sebagai ASN tapi seniman masuk kampus langsung praktek, langsung Iya. ini kan lebih praktis. Jadi ada teori dan praktek. Wah, Kalau Mas Dawan, menurut Mas Dawan, seniman masuk kampus itu gimana Mas? Ya artinya pindah. Sebenarnya kan kampus itu dulu sudah banyak yang terutama Seniman yang- masuk sekolah, sorry. Oh, iya. Seniman masuk sekolah. Iya. Kalau itu bagus juga kan, itu kan kalau dulu waktu masih ada majalah sastra Horizon ya. Oh, iya, itu Horizon. ada itu sastrawan masuk kelas ada. Dulu Horizon adakan itu tadi tiap terus Horizon juga menampung karya-karya anak SMA itu pernah kilang itu namanya. Apa itu rubriknya. Jadi untuk membina itu apa artinya untuk mencari bakat-bakat yang muda itu. Jadi dulu Horizon itu aktif sekali keliling Indonesia itu. Saiki ya, majalah-majalah masalah Horizon sudah Horizon ada. sudah sekolah tenggelam. juga. Udah ada. 50 tahun tenggelam. Iya, artinya sekarang gini kita kan untuk ini sebenarnya kan medsos ini kan sebenarnya efektif sekali ya. Kita itu hampir setiap anak muda itu pasti punya ini sekarang. Artinya kalau kita bisa mengarahkan mereka itu bisa mencintai sastra kan lewat sini juga bisa kan. Kita itu lebih mudah cari misalnya cari karya Pram itu kan. Siapa saja kan lewat sini kan lebih mudah. Tidak harus ke toko buku dan ini bisa ini artinya anak muda bisa lebih Apresiasi apresiasinya lebih dekat itu loh. Nggak usah beli buku, nggak usah bagaimana, tapi ya itu tergantung anaknya sih. Kalau anaknya ada suka sastra, Dulu tuh yang ada bukan majalah-majalah penyebar semangat, terus boyo-boyo. Sampai pernah menulis di situ, Mas? Oh, pernah tapi ya jarang. Sekarang masih itu. Saya Masih. saya PS pernah masih. saya PS. Sebenarnya Boyo-boyo seandainya sampean berkarya itu masih diterima, Mas, kira-kira? Iya, Macam penyebar semangat barang. Oh iya, Masih, masih, bisa. masih, Kan. masih ada. Tapi kami memang jarang mengirim ke sana. Iya. Pernah mengirim tapi jarang. Saya itu pernah ke ya majalah Jawa itu, Joko Ludang itu. Joko Ludang. Itu bagus sekali. Dia itu kan saya nulis naskah. Terus begitu di rumah saya itu dikirimi majalahnya sama naskah saya sih yang diedit. Jadi ini kurang pas. Kurang, iya. Ya, ini bagus Oh, sekali. lewat editor ya? Karena walaupun saya itu penulis Jawa ternyata masih Masih ada Banyak kekurangan. kekurangan. banyak Berarti sekali. di atasnya panjenengan itu ada orang yang Oh, lebih iya. ahli kan? iya editor. Dia Namanya tuh editor. editornya itu. Jadi saya hebat sekali nih Joko Ludang itu. Berarti perusahaan Nah, itu memang bagus Iya. artinya. Seperti Itu- Kompas ya. Iya, kalau diedit itu apakah maksudnya ditambahi atau Enggak, dikurangi bisa? cuma kan? itu cuma Kesalahan. dari segi tidak boleh tata tidak boleh bahasa saja. ditambahi berarti. Enggak, Enggak. jadi cuma Oh, karena hak tata- hak cipta ya. tulisan sama misalnya tulisan ini kurang sedikit. Jadi Oh. bukan tidak merubah secara ini, artinya dia itu cuma secara tata bahasa lah.
tata bahasa misalnya seharusnya ini tulisnya ini, jadi nanti ada tulisan misalnya dicoret bawahnya kasih yang benar ini itu kan bahasa Jawa itu sebenarnya sangat rumit dan tidak setiap orang itu bisa dengan tepat menggunakannya. Nah, sang editor ini kan dia sudah ahli sekali, jadi dia tahu penulis-penulis ini harus dipilih. Berarti penulis-penulis Jawa seperti Mas Bambang Hermanto dengan Mas S.B. Darmawan itu harus mengetahui juga adat istiadat Jawa yang apa dasarnya gitu Mas. Seyogianya Iya. Harus punya basic itu. Iya. Secara penulisan, secara tutur Iya. kata bahasa kan bahasa Jawa itu kan rumit sekali. Jadi Rumit sebenarnya. kalau kita tidak bisa itu nanti jadi Dan tertawakan. ditertawakan bagi yang tahu. Jadi kadang-kadang kita malu sendiri. Apalagi kalau dikritisi ya. Maka sering mohon dikritik, mau ditulis. Saran itu penting ya. Iya. Kami tidak merasa pinter enggak. Masih belajar juga. Terus belajar itu Masih saya sendiri juga merasa bahasa Jawa itu paling, karena kadang-kadang itu orang itu beda-beda ya. Bekonang antara Bekonang ke Sukarjo kadang-kadang Bahasanya ada istilahnya kadang-kadang Istilahnya. sudah berbeda. Jadi tidak. Jadi Pak Dintenan itu kadang-kadang mempengaruhi. Malah kalau saya lihat itu geguritannya Mas Dawan yang saya pernah baca banyak buku itu bahasanya ngoko Mas. Ya, Iya. Paling Rata-rata mudah memang Malah lebih mudah Iya. ngoko. iya, guritan itu lebih cenderung ngoko. Terus termasuk cerkae Mas Dawan Iya. juga sampean juga buat cerkak juga Mas ya. Ada, iya. ada. Itu juga ngoko kalau ngoko. itu paling gini, kalau tidak ngoko itu Dialog. dalam dialog